Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjutan. Jadi video yang di dalam kandang ini, yang sebelumnya itu yang masih dalam kondisi nggak mau nyebar, terus cekrek parah ya, samalah dengan kondisi kandang yang sebelum-sebelumnya nih. Dalam episode baru-baru ini memang kendalanya itu dikasih kipas nggak mau nyebar, kurang oksigen, amoniaknya naik, kematian tinggi, bobot nggak mau naik, makan jadi lesu. Ya itu akhir-akhir ini banyak kendala yang sama di peternakan ayam broiler. Nah, oke, kita bahas masalah penanganannya untuk kejadian begitu. Jadi diulang sedikit. Setelah terjadi masalah seperti itu, tentunya kita menginginkan settingan blower sesuai dengan bobot badannya, supaya metabolismenya mereka terpenuhi dan bisa mendapatkan bobot yang sesuai. Nah, tapi karena ada masalah di pencernaan mereka, secara otomatis si ayam ini nggak mau dikasih kipas besar dan memaksa operator kandang untuk mengecilkan blower, sehingga efeknya kekurangan oksigen, amoniak naik, metabolisme turun, jadinya bobotnya turun. Ya itu penyebab slow grow. Jadi dari situ kira-kira urutannya. Nah, penanggulangan ayam yang lemas-lemas itu karena masalah tersebut, baik karena masalah kurang oksigen tadi, ayamnya lemas, kurang angin, terus karena penyakit. Jadi saya lebih menyarankan, kalau obat antibiotik silahkanlah masing-masing aja apanya. Nah, cuma ini ada yang sangat membantu sekali, dan kita pakaikan di pagi hari sebelum panas, dan diusahakan, ya kalau saya sih beraninya umur 20, di bawah itu saya agak-agak kurang berani, belum berani dan belum banyak eksperimen, belum coba, artinya belum mantep lah. Nah, kalau untuk yang umur 20, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, kita kasih molas. Ya, tujuannya itu untuk mengembalikan energi metabolismenya, sehingga si ayam jadi nggak lemes lagi. Nah, molas, cuma kalau kita pemberian molas itu pasti bakal memicu koli besar-besaran. Nah, terutama dengan kondisi ayam yang lemas kayak gitu, kurang oksigen, biasanya koli udah masuk, koksi udah masuk, berbagai macam jenis permasalahan pencernaan, pernapasan juga, cekreknya masuk, jadi udah komplikasi. Nah, supaya berbagai jenis penyakit itu nggak masuk, jadi saya memang kalau umurnya udah di atas 20, berani masukin molase dan lepas kaporitnya. Jadi dari umur segitu udah tanpa kaporit lagi. Nah, si penggunaan pagi tadi molas untuk 1000 liter itu kurang lebih molas 1 botol aqua lah yang 500 ml. Terus, nah ini partnernya si ini Green Organic Culture, bukan iklan sih, ini udah ngiklanin juga percuma, ini mah pabriknya di Korea itu tuh, nggak di endorse juga. Cuma emang kenapa saya pakai ini, oke, di dalamnya yang pertama, yang pertama ini susah bacainnya, sakar itulah ya. Yang pertama, saya nggak terlalu familiar sama jenis bakteri jamur, bukan bakteri, jenis jamur yang pertama. Tapi yang pasti fungsinya adalah memproduksi beberapa jenis vitamin B, B1, B16, dan beberapa jenis enzim, ya intinya itu. Nah, itu kan wajar setelah mengkonsumsi ini jadi seger buger, B kompleksnya main banget gitu, tapi B kompleks yang sangat alami dan tidak meninggalkan residu. Nah, itu satu. Kedua, Lactobacillus acidophilus. Nah, acidophilus itu adalah jenis bakteri atau jenis probiotik untuk pencernaan yang sangat umum. Di bibir manusia itu ada, di berbagai, ya di tubuh manusia secara alami itu ada.
Nah, cuma kelebihannya ini si Lactobacillus acidophilus ini kuat banget untuk mencegah radang di saluran usus. Itu satu. Nah, terus yang kedua, alergi atau efek samping dari antibiotik ini. Jadi kalau kita penggunaan antibiotik dulu baru penggunaan ini gitu, misalkan malamnya antibiotik, paginya kita kasih ini, jadi efek samping dari antibiotik ini bisa diredam kalau ada si Lactobacillus acidophilus ini. Nah, itu kira-kira ke situ. Jadi setiap komponen itu ada fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis juga sama, jenis bakteri baik. Nah, yang ini spesialisasinya adalah dia bisa memproduksi antibiotik dan sudah terbukti tangguh sebagai musuhnya bakteri E. coli salah satunya gitu. Jadi yaitu ayam dalam kondisi outbreak coli sekalipun kita kasih molase berani kalau digandeng sama si ini ada Bacillus subtilisnya, karena setelah dia nanti kenapa harus gandengan sama molase nanti terakhir ya. Oke. Nah, itu ketemu bakteri jahat apapun, intinya Bacillus subtilis itu dia akan secara otomatis memproduksi antibiotik. Jadi itu bisa dibilang obat alami lah, dia bikin sendiri, nggak usah kita pusing-pusing nyari resep gitu. Yang terakhir, next, Asparagus oryzae. Asparagus oryzae ini sama, ini jadi kalau misalkan Asparagus oryzae itu jamur yang umum dipakai untuk apa ya, makanan, di industri makanan. Nah, cuma kalau yang Saccharomyces cerevisiae ini, yang pertama tadi itu jamur yang umum dipakai untuk produksi minuman kayak anggur atau ya berbagai minuman fermentasi. Jadi yang satu untuk minuman, yang satu untuk makanan. Nah, spesialisasinya apalagi si Asparagus oryzae itu selain itu? Ternyata kemampuan dia untuk memecah makanan yang masuk di dalam usus itu sangat bagus, terutama kalau misalkan kita curiga kandungan pakan di ayam ini mengandung gandum yang banyak. Nah, itu usus ayam tuh kurang mampu, ayam broiler itu, untuk mengolah gandum. Jadi adanya si Asparagus oryzae ini sangat membantu sekali karena dia bisa dengan mudah memecah itu. Nah, terus selain itu juga dia membawa enzim dan berbagai jenis vitamin. Nah, jadi ya enakan sih ini kalau pakai beginian ini, otomatis gitu. Oke. Nah, penggunaan ini kenapa sih harus dibarengi dengan molase? Oke, perlu teman-teman ketahui, ini di dalam ini adalah binatang, makhluk hidup, ya makhluk hidup yang sangat kecil sekali ukurannya. Nah, ini dalam kondisi pingsan. Jadi serbuk ini jangan dikira serbuk kayak tepung ya, tapi ini isinya bakteri ini, yang segini banyaknya ini bakteri gitu tuh. Karena segini banyaknya jadilah berbentuk kasar seperti ini. Nah, ini tuh isinya di kondisi dipingsankan. Nah, secara otomatis kalau misalkan pingsan kan perlu dibangunkan dulu. Nah, membangunkannya itu dikasih kandungan atau bahan yang mengandung gula. Dalam hal ini molase, gula merah juga bisa, sorbitol bisa, gula putih bisa. Ya, itulah manis-manisan begitu. Nah, apalagi si beberapa jenis yang di jamur yang di sini itu siklus hidupnya pendek, sehingga dalam beberapa jam aja bukan cuma bangun, tapi dia langsung reproduksi dan memperbanyak diri mereka. Terus sama sih si Bacillus, terus Lactobacillusnya jadi aktif, jadi siap tempur lagi, punya tenaga lagi untuk melawan berbagai macam bakteri jahat yang ada di dalam ususnya. Nah, itu jadi kita pertemukan dengan molase itu. Nah, terus nanti si kandungan molasenya itu sebagian dipakai untuk mengembalikan energi metabolisme si ayam yang sempat jebol. Karena kalau ayam lemas, letih, lesu, bekas head stress, sudah pasti energi metabolismenya terkuras. Nah, itulah kita kembalikan lagi si energi metabolismenya dengan pemberian molase. Dan untuk penanggulangan masalah-masalah yang sering terjadi di usus, di pencernaan, di
pernapasannya ini paket komplit. Oh ya, sebagai tambahan informasi juga, kalau nggak salah antara Lactobacillus acidophilus sama Aspergillus oryza itu ada salah satu tuh yang emang fungsinya untuk meredam atau mencegah pilek, flu. Nah, jadi ya cocok lah ya kalau masalah pernapasan kena dari sini, masalah pencernaan apalagi gitu. Nah, itu kenapa saya pilih produk yang ini. Kenapa sih nggak pakai jenis probiotik yang lokal aja gitu? Kenapa mesti yang Korea ogohan pisan? Ya karena itu kandungannya gitu. Kita kalau misalkan contoh lah produk common yang lokal yang paling murah tuh isinya cuma Lactobacillus protectus, yang gitu-gitulah, itu yang secara fungsi kurang lah kalau menurut saya. Cuma ya itu pendapat saya. Kalau punya pendapat lainnya silahkan, tidak untuk diperdebatkan, saya hanya kasih masukan. Nah, dan ya tentunya selain dari masalah fungsi tadi, kenapa penggunaan si ini nih, ini namanya sih Organic Green Culture ZS, kenapa memakai barang ini? Ya selain fungsi-fungsi tadi juga kita sudah membuktikan sendiri. Penggunaan antibiotik untuk meredakan cekrek terutama, ya teman-teman tahu sendiri lah, cukup sulit ya. Nah, tapi kalau dibarengi dengan si OGS ini, Organic Green OGC ya, bukan OGS, OGC, Organic Green Culture, lebih mudah loh sembuhnya. Ya teman-teman bisa buktikan sendirilah dengan cara yang benar. Tentunya libur dulu kaporitnya kalau mau menghidupkan bakteri baik dan jamur baik ini di dalam usus ayam. Karena begitu kaporit masuk lagi ya sama aja bohong. Banyak yang bilang ini tidak berfungsi, ini jelek. Yaitu karena penggunaan kaporitnya masih jalan. Ya udah, ya jelas nggak bakal berfungsi, karena kalau dikasih kaporit udah mah baru bangun dari pingsan dikasih racun lagi, dibunuh lagi, ya gimana mau mereka bekerja, kita malah bantai lagi. Itu kira-kira penyebabnya. Ya dengan perhitungan dan pertimbangan karena fungsi masing-masing koloni yang ada di dalam sini, sebenarnya sih pede ya. Sebenarnya sih kalau ini sekedar cerita aja, pernah memakai barang seperti ini terus dikombinasikan dengan air rebusan mengkudu. Dari kecil, dari chick-in sampai panen tanpa memakai kaporit sama sekali, dan alhamdulillah sih kita beberapa periode lolos dari koli, dan pada saat pembedahan pun terbukti fili ususnya tebal, jadi kualitas ususnya bagus banget, penyerapan dan FCR-nya waktu itu bobot rataan akhir panen itu sekitar 2,2 kilo dengan FCR 1,4. Lumayan bagus pencapaiannya ya, karena memang salah satu efek samping kalau kita pakai kaporit bebas dari koli, tapi efek sampingnya adalah ususnya tipis, pilih ususnya, jadi untuk penyerapan nutrisi, penyerapan makanan, kemampuan mereka kurang bagus, kira-kira seperti itu. Nah, yang ini kita cobakan ternak ayam broiler, cerita yang ini ya, maksudnya tanpa kaporit itu ternyata bisa, dan susunan koloni bakteri ini ternyata lumayan kuat juga sih, apalagi mengkudu juga punya zat aktif yang memang anti koli dan memang spesialisasinya untuk memperbaiki FCR juga. Ya, pengetahuan alternatif itu memang rasanya wajib untuk dipelajari supaya kita lebih berwawasan dan tidak mati arah gitu ketika mendapatkan masalah. Ya, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.